dalam rangka bagaimana kita menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Yang ketiga, ini acara yang ketiga yaitu kegiatan diseminasi budaya positif dari dua calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Madayani dan Ibu Numan Trisna. Itu dia mohon segera dan kami serahkan penuhnya waktunya. Terima kasih. Terusan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan staf pimpinan SMP 4 Mengui dan rekan-rekan guru SMP 4 Mengui yang luar biasa. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih atas kedatangannya, menyempatkan waktu senggang Bapak Ibu datang ke sekolah untuk mendengarkan kami dalam acara diseminasi budaya positif. Jadi Tiang langsung saja di sini dalam diseminasi ini kami berdua berkolaborasi dalam penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Dalam sesi pertama, Tiang sendiri yang akan membawakan materi. Kemudian pada sesi kedua akan dipandu dan dibawakan oleh Ibu Reni. Untuk waktunya, Tiang minta selama 1,5 jam ke depan, Bapak Ibu memperhatikan ini sebenarnya untuk sekolah kita. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Ya, mohon izin Bapak Ibu Tiang berdiri. Sebelumnya jangan tegang Bapak Ibu, silakan dinikmati kudapannya. Oke, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu penerapan budaya positif. Yaitu dibawakan oleh Tiang sendiri. Ada yang tidak tahu Tiang nih. Yang perkenalkan sekali lagi, nama Tiang Numan Trisna Kusuma Dewi. Mungkin untuk rekan guru baru, salam kenal. Tiang guru bahasa Indonesia dan merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Badung. Nah di sini Tiang mulai saja. Ini adalah bagian umum tentang disiplin positif yang akan kami bawakan berdua. Jadi ini kita bagi dua. Jadi sesi pertama tentang definisi disiplin positif sampai kepada restitusi secara umum yang sendiri yang akan bawakan. Kemudian untuk materi selanjutnya berupa praktik dan tentang penyebaran budaya positif akan dibawakan oleh Ibu Reni. Oke, jadi dalam disiplin positif yang pertama yaitu mengacu pada teori kontrol. Ya, teori. Ya. Nah, ini disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelum Tiang melangkah lebih jauh, yang lupa nih, sebelumnya Bapak Ibu harus mengisi pretest dulu. Sebagai bukti Bapak Ibu menyimak saya. Silakan Tiang beri waktu sepenuhnya mengisi pretest untuk Bapak dan Ibu. Dulu Bapak Ibu pasti tahu lagu 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi biar lebih semangat pagi-pagi, biar nggak dingin lagi Bapak Ibu. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8.
perubahan paradigma. Jadi perubahan pola pikir. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya tentang teori kontrol atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, kontrol itu apa? Abi, kontrol itu mengatur, kontrol. Jangan kalau miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri. Kemudian apa miskonsepsinya? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Merasa tidak? Bapak Ibu dan saya sendiri pun merasa seperti itu. Kita rasanya bisa mengontrol murid. Ternyata itu adalah ilusi semata. Kemudian pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Tapi kadang-kadang kita ngomong, kamu kerjakan ini, taunya dia tidak buat. Ya, kita merasa mengontrol murid, tapi kalau dia tidak mengizinkan kita mengontrolnya, itu tidak akan terlaksana. Itu adalah miskonsepsi tentang kontrol. Ketiga, guru mengontrol perilaku murid jika murid mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti yang saya katakan tadi, jika murid tidak mengizinkan, dia tidak akan bisa dikontrol. Kalau dia mengizinkan, dia mau mengikuti kontrol. Dan selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi walaupun dia tidak suka, kamu buang sampah, tong sampahnya becek, ya hujan-hujan, pasti dia tidak suka, tapi dia lakukan. Itu karena dia mau untuk dikontrol, ada izin dari murid sendiri, meskipun itu tidak dia sukai. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada kalanya kita sebagai guru merasa apapun yang kita suruh atau kita perintahkan itu adalah hal positif untuk dia, padahal belum tentu. Ya, bisa jadi dia sendiri, ngapain saya disuruh ini? Apa untungnya? Kadang-kadang dia berpikir seperti itu. Jadi dalam hal ini cerminnya adalah atau indikatornya penguatan positif atau bujukan sama dengan bentuk kontrol. Kita membujuk itu bentuk kontrol. Kemudian yang kedua, mempengaruhi murid mengulangi perilaku tertentu sama dengan usaha mengontrol murid. Selanjutnya, dalam jangka waktu tertentu sama dengan atau secara sadar, ya, secara sadar murid itu menolak atau tergantung dengan pendapat guru. Jika dia mengizinkan dirinya dikontrol, dia akan ketergantungan oleh pendapat kita. Dia tidak punya inisiatif sendiri. Jadi itu maksudnya ini, dalam jangka waktu tertentu. Maka dalam hal ini penguatan positif itu berdampak jangka pendek. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kita mengkritik anak. Misalnya anak itu belajarnya sambil goyang-goyang kaki. Atau bisa jadi anak itu belajar sambil gangguin temannya. Kita mengkritiknya, kamu ini seperti ini, ngapain kamu begitu? Misalnya, ini kritik itu bisa jadi dia menerimanya di luar, tapi tidak di dalam hati. Itu akan berpengaruh pada kepribadiannya, kepribadian murid. Indikatornya, mengontrol murid menuju pada identitas gagal, selalu merasa bersalah, selalu merasa minder. Oh, saya gini dikritik terus sama bu guru. Biasanya begitu anak-anak. Silakan maju ke depan, nggak mau kamu, takut salah, pasti begitu. Itu adalah identitas gagal. Kemudian belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka.
selalu dikritik, jadi rasanya saya selalu kayaknya orang terburuk, orang yang gak mampu, dasar rendah diri. Kemudian seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, suara halus dalam tanda kutip ini adalah kamu bisa nggak? Nah, gitu ya. Kayaknya kita itu meremehkan dia. Itu suara halus dari guru. Benar, itu kan beda lagi. Kok guru sanksi ya sama saya? Apa saya kurang mampu? Itu tanda tanya dalam pikiran murid. Dan selanjutnya miskonsepsi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi stimulus respon dengan teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada gaya belajar misalnya, gaya belajar anak ada yang mendengarkan, ada yang lebih cenderung membaca. Itu berbeda-beda. Nah, untuk ini sendiri tidak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman dalam kegiatan sehari-hari sudah tahu ya, stimulus respon ketika kita kuliah dulu juga sudah diberikan. Kemudian ini yang baru tentang teori kontrol. Perbedaannya sudah di masing-masing bagan. Budaya positif kita dianjurkan untuk membangun model berpikir menang-menang, win to win. Karena salah satunya pasti akan ada yang kecewa kalau ada yang menang kalah. Nah, hubungannya dengan makna disiplin dan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini digarisbawahi, bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi yang sendiri juga di sini berdiri di depan ibu, bukannya tahu semuanya. Yang berdua di sini adalah kita sama-sama berbagi ide. Mendiseminasi, berbagi pengalaman, bukannya menggurui. Sekali lagi, Bapak Ibu, bukannya bisa segalanya, guru ini juga tidak. Jadi di sini kita belajar. Jadi dalam lebih memahami tentang keyakinan keras. Selanjutnya, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mumpung menyinggung profil pelajar Pancasila, kita sudah menerapkan penerapan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak semata-mata mengutamakan produk. Tidak hanya produk. Kalau tidak ada produk, tidak apa-apa. Yang penting ada perubahan karakter. Kita lebih intens ke perubahan karakter, bukan ke produk. Jadi kalau tidak ada dana, tidak ada produk, tidak masalah. Yang penting kegiatannya bisa untuk pembelajaran yang bermakna, perubahan karakter. Mungkin ini sebagai dasar kita untuk melangkah agar tidak salah kaprah lagi tentang P5. Mungkin ini sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya dalam kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila ini adalah suatu nilai kebajikan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Namun dalam nilai kebajikan ini memiliki sifat universal.
saat Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dengan dimensi beriman dan bertakwa, pasti ada penjabarannya atau penerapannya seperti apa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Misalnya, ini kan nilai kebajikan profil Pancasila yang universal, artinya ini lebih umum. Kemudian kalau penjabaran kreatif itu seperti apa? Contohnya, siswa mampu membuat video rekaman percobaan yang bagus dan menarik misalnya, itu lebih ke kreatif. Jadi ini kebajikan universal yang lebih umum, dijabarkan dengan proses atau tindakan yang lebih konkret. Nah, kita beranjak ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, masuk ke restitusi. Ya, apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi? Kita akan bahas selanjutnya. Jadi, 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dayat Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang dia katakan tadi, saya datang ke sekolah takut dimarahi kepala sekolah, itu berarti perilaku manusia yang pertama. Kalau anak-anak juga begitu, anak-anak datang ke sekolah terlambat, kalau datang pagi takut dimarahi atau takut dipanggil guru BK. Itu adalah bentuk ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadangkala atau biasanya ini sering kita lakukan, kalau tidak ada penghargaan dia tidak mau lakukan. Silakan anak ke depan, ada hadiah. Kita juga demikian. Silakan berkunjung, nanti ada beli 1 gratis 1, hadiahnya yang menjadi motivasi. Upaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kadang-kadang kita melaksanakan itu juga, ya. Kita juga seperti itu di depan. Tapi dalam budaya positif, apakah setuju? Apa biarin saja? Kamu yang mecahin, kamu yang bayar. Saya mau pulang. Gitu. Nah, ini ada restitusi, nanti ada caranya bersama Bu Reni nanti. Kemudian Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Nah, siapa itu ya? Irfan. Ya, dan terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Ya. Nanti kita temukan jawabannya. Nah, menurut kasus tadi, kebiasaan kita pada umumnya langsung memaafkan atau melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ya, seperti tadi, kamu mecahin gelas, kamu harus tanggung jawab. Yang mecahin gelas akan merasa bersalah. Oh iya ya, saya mecahin ya. Saya yang bertanggung jawab, tapi saya tak bawa uang. Lagi beda masalahnya. Ngebuang dulu. Kemudian fokus
bila perlu tidak mengadakan hukuman atau konsekuensi, jalan keluarnya adalah menerapkan restitusi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini ketika dia berbuat kesalahan, setelah dia direstitusi, dia tidak akan malu kembali ke kelompoknya karena sudah memperbaiki diri. Tidak ada rasa minder lagi. Biasanya kan begitu. Dalam satu kelompok, satu orang melakukan kesalahan, kita menghukum atau memberikan dia konsekuensi. Ketika dia kembali ke kelas, dia akan disoraki oleh temannya. Dia tidak bisa kembali ke kelompoknya. Nah, dalam restitusi tidak demikian. Membangkitkan motivasi diri untuk bisa kembali ke kelompoknya dan lebih memperkuat hubungan antar pertemanan. Penerapan budaya positif nanti akan Bapak Ibu diajak oleh Bu Reni mengenali kembali dan lebih dalam tentang penerapan budaya positif. Untuk sesi kedua, dia serahkan pada Bu Reni. Terima kasih. Ini pasti dia tidak ada yang terpenuhi, mungkin 1, 2 atau bahkan semuanya seperti itu. Silakan Bu. Nah, sekarang ke restitusi. Nah, di sini nanti saya akan ajak Bapak Ibu menonton video, tapi video tentang 5 posisi kontrol, ya. Jadi di ternyata itu saja yang ada di pikiran saya. Jadi apakah sudah ada yang pernah menerapkan posisi manajer atau sudah tahu sebelumnya tentang posisi manajer? Belum. Oke. Termasuk saya juga sama Bu Matrisna, setelah diklat ini baru kami mengetahui ternyata ada 5 posisi kontrol, segitiga, restitusi. Ini Bu, berikut. Nah, ini tidak saya bacakan lagi, jadi tadi sudah cukup di videonya, jadi saya tuliskan sedikit contoh pertanyaan-pertanyaannya seperti apa yang bisa kita ajukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang restitusi, segitiga restitusi tadi juga sudah dijelaskan di video. Berikutnya nah ini linknya tadi. Nah ini yang posisi pertama, menstabilkan identitas, tidak saya jelaskan lagi. Berikutnya ya ini juga yang kedua, yang ketiga sama menanyakan keyakinan. Kemudian yang berikutnya, nah ini segitiga restitusi yang tadi. Oke, contoh-contoh pertanyaannya seperti apa. Berikutnya nah sekarang, nah ini yang ditunggu-tunggu, mempraktikkan. Jadi di sini saya sama Bu Marsha akan mengajak Bapak Ibu untuk mempraktikkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol atau segitiga restitusi. Oke. Dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Beraninya jawab, sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Lapangan basket. Lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu harus apa coba? Aku sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Adegan. Saya kenyang Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita Bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! nada ibu kan ya. Ibu, maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang? Menurutnya silakan tulis kira-kira kesepakatan kelas yang Bapak Ibu inginkan. Anggap Bapak Ibu adalah seorang murid, saya seorang guru. Nah sekarang anak-anak coba tulis ya peraturan kelas apa yang kalian inginkan untuk ada di kelas ini yang kita sepakati. Silakan ditulis saja dulu, Nak. Benar, sampai goyang Bapak Ibu. Pil, banana. Pil, banana. Coba lagi. Farm, banana. Pil, banana. Pil, banana. Kemudian habis dikupas, dipotong ya. Chop, banana. Chop, banana. Chop, banana. Chop, banana. Habis dipotong, dimakan. Eat, banana. Eat, banana. Banana. No more. Ya mungkin ada yang mau. Maaf ya ini kebanyakan cenderung ke perempuannya, laki-laki kan ke laki-laki sekarang kita praktekannya semuanya langsung saja. Konsentrasi dan pegang kepalanya, rentangkan tangan. Ternyata ada yang salah. Kalau merentangkan tangan bagaimana Bapak Ibu? Begini. Tapi tadi saya begini ya. Makanya tadi saya bilang jangan terjebak dengan saya. Jangan terjebak dengan saya. Ya. Nah sekarang tertawa. Pegang kepalanya. Pegang. Ya, mungkin ada yang mau menggantikan saya. Coba Pak Irwan semangat sekali dari tadi. Ya, coba Pak Irwan kasih contoh sama temannya.
Ada impian Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi murid peraturan apa yang ingin kalian sepakati bersama-sama dengan ibu, dengan di kelas ini bersama teman-teman semuanya. Apa kalian? Ya? Silakan kelas di sini. Jadi di sini ada yang dalam bentuk negatif dan positifnya. Sekarang yang buat dalam negatif, yang buat tidak makan di kelas siapa tadi? Tidak makan di kelas. Sini, Wayan. Sini kan? Wayan bagus kencing, Bapak cuci. Lagi satu, tidak ada yang mengejek nama orang tua. Ya, sini di sama Wayan. Ya. Ini pegang mic-nya. Ibu mau tanya, kalau kamu buat tidak makan kelas berarti sama ini nggak boleh makan di kelas ya? Iya, nggak boleh. Kalau istirahat nggak boleh juga? Nggak. Kalau yang lain bagaimana? Sudah di luar kelas makannya. Berarti tidak sepakat, walaupun istirahat tidak istirahat itu tetap tidak boleh makan di kelas. Sekarang Nak Widi, nah itu tadi tidak ada yang mengejek nama orang tua. Kenapa? Apakah mengalami pengalaman yang buruk sebelumnya? ya Bu, nama orang tua saya jelek soalnya. Nama orang tuanya siapa? Wayan. Siapa yang sering mengejek nama orang tuanya Widi? Angkat tangan. Irwan, kenapa kok orang tuanya Widi diejek-ejek? Lucu. Nah sekarang Ibu tanya. Nah di sini semua sudah buat dalam kalimat positif, tapi ada dua yang negatif. Kira-kira kalau diubah ke kalimat positif, kalimat tidak makan di kelas sama tidak ada yang ngejek nama orang tua, kira-kira seperti apa? Kalau diubah ke positif, makan
makan di luar kelas. Terus yang kedua, Hormati nama orang tua. hormati nama orang tua. Saling menghormati dan menghargai ya. Ada ya sama orang tuanya siapapun atau makhluk bulanan di sini. Oke, nah sekarang langsung saja kita buat nilai kebajikan ya anak-anak ya. Ya. Sekarang kita pilih. Ini dari ya, Pak. Bayang Sandi ke bagus kencing ke Pak Jujeng sama Widi jegek nyelolek. Ya silakan duduk ya. Apalagi toleransi dari satu tadi. Sarini. Sarini, coba ke sini mendekat nak. Ya, Bu Guru. Kok bisa seperti itu ya? Kira-kira ada yang kurang ya? Apanya, Bu? Ini kerjaan tugasnya mungkin kok seperti itu nggak gelisah gitu loh. Ya, Bu, saya belum buat tugas. Oh, berarti ingat ya dengan tugas ya. Kira-kira tugas apa ya? Mengarang, Bu. Oh, mengarang. Mengarang itu sulit apa? Gampang menurut saya ini. Oh, pantas sudah membuat ya. Kira-kira gimana Kak kesulitannya ya? Menentukan tema, Bu. Menentukan tema. Dan juga membuat isi dari kata tersebut. Oh iya. Saya mengalami kesulitan, Bu. Mengalami kesulitan. Nah, setelah mengalami kesulitan, kira-kira yang paling dekat dengan anak, kira-kira tema apa ya yang bisa dibuat? Apa ya, Bu? Yang paling sering dekat loh. Coba ya dari pengalaman hidup sehari-hari apa ya? Iya, Bu, sampah kayaknya, Bu ya. Sampah ya, Bu. Oh iya, bagus sekali. Sampah itu kan menjadi problem kita bersama ya. Itu paling menentukan. Nah, kira-kira dengan sampah itu bagaimana cara penanganannya? Setahu saya sih, Bu, kalau habis makan itu ya buang di tempat sampah. Sudah dibuang tempat sampah? Kadang lupa, ya itu pernah lupa ya. Nah, sekarang kalau sampah bisa dijadikan satu, bagaimana kira-kira ujung-ujungnya pada saat membuangnya? Apakah dibuang itu saja atau ada cara supaya sampah itu kan kalau dilihat jenisnya sampah itu kan ada sampah plastik, ada sampah bunga, sampah daun, bisa nggak cepat terurai? Kalau plastik lama, Bu. Tapi kalau seperti yang mudah diuraikan itu sama bakteri seperti daun gitu, Bu. Terus gimana membuang sampahnya? Dipisah, Bu. Dipisah? Berarti sudah memisah ya? Iya, Bu. Kenapa kamu datang terlambat, Nak? Itu, Bu. Bangunnya terlambat, Bu. Soalnya kemarin nonton drakor. Besok kamu tidak boleh datang terlambat lagi ya. Soalnya jam 7:30 kita sudah harus semuanya di kelas. Pelajaran dimulai jam 7:30. Oke, Bu. Besok saya akan bangun. Tidur lagi. Malamnya nggak makan nonton drakor lagi. Saya akan belajar dulu.
Ya, besok Ibu akan pantau, Ibu akan lihat. Mudah-mudahan Ibu bisa memperbaiki kesalahan hari ini. Oke, Bu. Terima kasih, Bu ya. Iya. Ingat, kalau hari Senin itu pakai baju merah putih. Apa kira-kira? Pasang alarm atau yang lain? Atau nempel jadwal, misalkan di tembok kamarmu. Senin baca baju ini gitu. Iya, Pak. Kamu mau nggak pakai cara seperti itu? Mau, Pak. Berarti apa yang kamu lakukan besok di rumah sesuai yang Pak arahkan tadi? Menempel di tembok jadwal besok. Jadwal posting. Ya. Setelah kamu tempel, mau nggak kamu mengikuti itu? Dibaca, Pak. Ya, dibaca. Berarti solusinya sudah ketemu. Ya, berarti mulai minggu depan kamu tidak ada salah kostum lagi. Ya, Pak. Itu ya? Ya. Bisa, Pak. Ya. Kita maaf dulu sama teman-teman. Teman-teman, saya minta maaf dengan kesalahan saya dengan menggunakan kostum yang salah. Sudah jam 12 soalnya Bapak dalam. Nah, silakan duduk, gue. Jadi karena si gue sudah minta maaf, tidak ada nanti jadi disalah-salahkan lagi ya. Ya. Pertama, itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Terima kasih. Motivasi intrinsiknya itu yang motivasi yang mana? Motivasi intrinsiknya itu adalah yang nomor 3 ya. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kalau menurut saya lebih cenderung ke khusus ini pertemanan agar siswa itu merasa nyaman dan lebih terbuka dengan permasalahannya. Terus kita juga bisa lebih dekat dengan siswa. Itu Ibu. Terima kasih. Warga kelas, jadi nggak hanya peraturan itu baku dari atas. Kalau dari atas, siswanya hanya akan tunduk dengan aturan itu. Jadi akan ada keterpaksaan, kemudian tidak adanya. Sejauh ini yang lebih sering saya terapkan itu sebagai posisi teman, memposisikan diri sebagai teman, di mana saya pribadi lebih sering menanyakan kepada peserta didik saya apa masalah yang sering dihadapi, baik itu dalam lingkungan kelasnya maupun di luar kelas, sehingga nanti kita bisa sama-sama mencari solusinya, sehingga dia itu bisa sharing apa saja kepada saya yang dalam artian masih kata wajar. Lalu yang hanya oleh kelas 9. Tentu yang menarik yang saya alami kemarin sesuai dengan informasi dari narasumber di grup yang memang menarik kesukaan kelas. Mudah-mudahan mungkin dengan adanya informasi baru terkait dengan PIP kelas. Yang membuat pertanyaan mengapa PIP kelas, mengapa tidak PIP kelas. Dari kata keyakinan, apa yang kita lakukan adalah meyakinkan kita lebih baik. Sehingga seperti yang disampaikan oleh tadi Bu Muhammad Krisna, kita semua menyadari apa yang kita sudah lakukan dari dulu dari perubahan terkait juga dengan bagaimana perilaku siswa itu yang tidak identik dengan keinginan kita. Nah, itu yang sangat berterima kasih karena pertemuan kali ini ternyata adalah suatu hal yang bermakna. Karena makin hari kita melihat tingkah laku ulangan itu makin juga membuat kita berpikir bagaimana cara solusi untuk supaya mereka berkaitan dengan belajar tidak hanya tahu dari itu. Yang saya lakukan sama Bu Krisna mungkin
ada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau pendapat, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya sama Bu Magdisna tadi ada kesalahan dan ada sedikit tadi salah masukkan lagi, boleh banget karena kita habis ini ada pretest langsung Bapak Ibu, jadi tugasnya banyak sekali. Ya, pas galingan juga kita ada vikon, coba bayangkan. Jadi kadang-kadang kami berdua berusaha mengatur waktu sebaik mungkin. Jadi kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sehubungan dengan sesi terakhir tadi, yang mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi post-test. Dalam link ini, post-test sama seperti link yang pretest. Sembari Bapak Ibu mengisi dan ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga semangat Bapak Ibu mengikuti diseminasi ini, semoga dapat mengikhlaskan budaya positif di sekolah kita. Yang mengucapkan terima kasih juga karena mohon maaf juga nih karena dia sudah meminta waktu Bapak Ibu selama setengah hari ini untuk diajak dalam kegiatan diseminasi ini. Dan yang kedua, akhir kata mengucapkan terima kasih dan Bu Reni ada tambahan? Oke. Daftar hadirnya sebelumnya di mana ya? Daftar hadirnya Bapak Ibu. Perhatiannya untuk selanjutnya yang persilakan acara bebas dan yang tutup dengan para santri. Om Santi. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Sami, untuk besok ini